Sudah makan? Belum. Kabarnya masyarakat Palopo sudah menunggu dari maghrib. Asar. Dari jam 5. Dari jam 4. Dari sejak menunggu sampai sekarang jam 9.20 bernilai jihad fisabilillah. Bukan kata saya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi nanti setelah tausiah semuanya pulang ke rumah, jangan pulang ke rumah tetangga. Kalau ada orang Palopo yang nanti malam pulangnya jam 1 ke rumah, ditanya sama istrinya, abang dari mana? Kakak dari mana? Jihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Karena tausiah Ustadz Abdul Somad seperti biasa 600 ml. Mudah-mudahan yang hadir ini dosanya diampunkan Allah. Bukan kata saya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Semua orang yang hadir majelis zikir, majelis ilmu, tabligh akbar, ketika selesai apa kata malaikat? Qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan hapus semua dosa-dosanya. Utang tidak. Jadi jangan sampai salah dengar. Besok ketika ditagih, gimana utangmu? Kata Ustadz Somad sudah hapus tadi malam. Enggak, saya enggak pernah ngomong begitu. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi amat sangat mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala meminta maaf. Apakah Bapak Ibu memaafkan saya? Maaf apa dulu? Jamaah menunggu dari jam 4 sore, Ustadz Somad baru mulai jam 9.20. Saya bukan duduk santai. Begitu sampai dari Sidrap, langsung mandi, langsung sholat, langsung makan. Kata Pak Wali, kita langsung karena jamaah sudah lama menunggu Ustadz Somad. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa pelita. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah tidak ada sambutan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota lebih mementingkan Ustadz sampaikan tausiah karena beliau merasakan perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mantap. Mudah-mudahan Pak Wali panjang umur, badan, istiqomah iman dan Islam. Dijadikan Allah pemimpin yang amanah. Palopo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Palopo beserta Ibu. Tadi di depan samping Pak Wali waktu makan ada Bapak Kapolres Ustadz Somad. Saya sudah lama menunggu Ustadz. Saya melihat Ustadz selalu di www.youtube.com. Malam ini bisa ketemu Ustadz langsung. Di samping Pak Wali di sebelah kiri ada Bapak Dandim. Di samping Pak Dandim ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tepat di samping saya yang menuangkan sup ikan, gulai ikan. Bukan masalah ikannya, tapi masalah siapa yang menuangkannya. Bapak Farid Kasim Judas FKJ. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo, tokoh masyarakat Bapak Profesor Said Mahmud LCMA. Tak dapat saya sebut satu persatu, ini kalau saya sebut bisa subuh baru selesai. Untuk menyapa semuanya tanpa melihat derajat, tingkatan, level apapun namanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Masya Allah, tabarakallah.
Di mana-mana kalau saya tausiah paling itu kameranya 3. Kadang pernah 1 di depan, 1 kiri kanan. Tapi di Palopo ada di kiri, ada di depan, ada di kanan, ada di kanan lagi. Setiap orang kameranya, hidup atau tidak wallahu alam. Yang jelas dia gini terus. Tolong gantian tangannya. Kalau tangan kiri capek, ganti kanan. Khawatir terlalu lama nanti sampai pulang tidak bisa turun gini terus. Insya Allah inilah handphone yang handphonenya masuk surga sama orangnya sekalian. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tabligh akbar, kebersamaan membangun akhlak. Akhlak ini tidak bisa dipelajari dengan istilah. Akhlak menurut bahasa, akhlak menurut istilah, akhlak menurut fulan, akhlak menurut Ibnu Maskawai, akhlak dalam hadis, akhlak dalam Al-Quran. Akhlak mesti diaplikasikan, diamalkan langsung secara nyata. Benar? Malam ini kita melihat akhlak secara langsung. Akhlak yang mana? Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak manusia itu sama rata di atas muka bumi Allah. Buktinya Ustaz di atas, kami di bawah. Di atas ini hanya sementara, guys. Saya di atas ini bukan saya yang minta. Ini panitia yang ngasih. Saya di atas ini supaya nampak lebih jelas. Walaupun ibu di atas, bapak di atas, tapi ini nanti selesai acara semua akan turun ke bawah. Betul? Betul. Selesai Ustaz Abdul Somad tausiah, selesai pembacaan doa, semuanya selesai. Tiba-tiba ada di antara bapak yang nggak mau turun, tetap di atas. Pasti panitia ngasih tahu, Pak, acara udah selesai. Jangan berkecil hati duduk di bawah, jangan berbangga hati duduk di atas, karena pahala yang paling mulia di sisi Allah, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustaz Somad hatinya ikhlas. Amin. Ustaz Abdul Somad lah yang paling ria karena dia yang lihat orang. Ustaz Somad yang paling ria karena dia yang bicara. Ustaz Somad yang paling ria karena dia ditonton orang, disaksikan. Nampaknya saya ngomong memang di Palopo, tapi ini live langsung melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apakah suara saya jelas? Jelas. Kalau memang jelas sampai ujung, angkat tangan sebelah kanan. Masya Allah, jelas. Saudaraku yang berada tegak berdiri, mereka melihat Ustaz Abdul Somad itu sebesar beras, kecil sekali. Mereka mendengar suara mungkin bergema karena suaranya seperti ada 2 Ustaz Somad, satu di sini, satu di sana. Boleh jadi karena keikhlasan mereka lah malam ini hujan tidak turun. Amin. Ustaz Abdul Somad sampai ke Makassar, pesawat tidak bisa turun, mutar-mutar di atas. Apa kata Ustaz Bunyamin? Gimana tadi keadaan di atas? Saya bilang tidak tahu, saya tidur. Itu pesawat mutar-mutar. Apa kata Pak Farid Kasim Judas? Ustaz Somad, pesawat ada dari Palopo ini ke Makassar. Tapi kalau lagi cuaca kurang baik, sudah mau sampai Makassar, pulang lagi ke Palopo. Malam ini bisa cerah, secerah hatiku padamu. Nampaknya di Palopo bawa banyak pawang ya. Betul? Betul. Ini karena doa orang-orang soleh di Palopo. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tidak menolak rahmat-Mu, kami tidak menolak hujan-Mu, tapi kami ingin supaya nanti malam kami bisa bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Cerahkan Palopo ya Allah. Panjangkan Ustaz Abdul Somad, sehatkan dia sampai nanti malam ya Allah. Untuk besok malam bukan urusan kami lagi ya Allah. Akhirnya karena doa orang-orang baik inilah kita bisa bersama malam ini. Mudah-mudahan bersama kita di Palopo, bersama kita di surga Jannatul Firdaus. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Kalau kepada Allah saja tidak berakhlak, apalagi kepada istri, betul?
Kalau kepada Allah saja tidak berakhlak, apalagi kepada suami, betul? Akhlak yang pertama kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Ya Allah, tolong kami, panitia yang sudah bersusah payah, karpet sudah dipasang, kalau sampai hujan lebat acara bubar, tolong kami ya Allah. Padahal tadi ketika saya sampai itu gerimis sudah, tapi ternyata mendung tak berarti hujan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Andai turun hujan, dia datang sebagai rahmat. Andai ditahannya, begitulah Allah ingin merestui pertemuan kita. Mudah-mudahan doa kita selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepiring nasi yang kita makan itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, disemburkan naik ke atas otak. Setetes darah yang masuk ke dalam badan berasal dari sepiring makanan. Sepiring makanan dikunyah oleh mulut, menyentuh lidah. Lidah yang makan haram dipakai berdoa kepada Allah. Doa tak dikabulkan Allah. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Kenapa rambutnya berdebu? Dia takut sisiran, karena nanti kalau sisir rambutnya gugur dia bayar dam. Dia sedang melaksanakan umrah. Lalu kemudian di tanah suci, dalam ibadah yang suci, pakaian yang suci, tangannya dia angkat ke yang maha suci, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Gara-gara apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Saya yakin dan percaya malam ini acara terlaksana dengan baik. Ini karena orang Palopo makanannya halal-halal semua. Amin. Tadi begitu sampai saya disuguhkan ada cumi, ada udang, ada daging, ada ikan. Saking banyaknya bingung saya mau makan yang mana. Saya pilih ikan saja. Kenapa Ustaz pilih ikan? Karena kabarnya ikan di Palopo ini makannya matinya cuma sekali. Beda sama di kampung saya matinya 5 kali. Dari laut ke perahu 1 kali, dari perahu ke pasar 2 kali, dari pasar ke penggorengan sekali, dimasakkan 2 hari. 5 kali dia mati. Tapi di Palopo orangnya sehat, segar, bugar karena nikmat laut yang diberikan Allah. Palopo ini pinggir laut. Saya menduga-duga saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tinggal di pinggir laut, nikmat luar biasa, ikannya segar. Tinggal di pinggir laut, nikmat luar biasa, pemandangannya indah. Orang perlu buat kolam, ngidupkan mesin untuk menikmati air. Orang di Palopo tinggal ke pinggir laut, nikmati saja gratis. Tapi hati-hati, tsunami juga bisa datang. Insya Allah Allah selamatkan kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itu enaknya kalau kita istighfar rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Gerak-gerakkan aja mulut. Orang yang minta ampun kepada Allah, sebenarnya banyak yang minum khamar, banyak yang berzina, banyak yang pakai narkoba, banyak yang isap ganja. Betul? Kok betul? Berkali-kali air laut itu mau naik ke darat. Kenapa dia tidak jadi naik ke darat? Allah berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selagi masih ada yang beristighfar, bukan beristri dua. Selagi masih ada yang beristighfar. Tahmid, alhamdulillah.
tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, istighfar astaghfirullah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Saya susah nyatatnya kalau Ustadz ngomongnya cepat, gak usah dicatat, tulis aja www.google.com. Setelah itu Pak Ustadz, ya tulis saja di situ Sayyidul Istighfar. Kita tulis sama-sama Sayyidul Istighfar, pemimpin penghulunya para istighfar. Paket habis. Atau karena semua sibuk online, akhirnya jaringan lemot. Maka setelah tertulis Sayyidul Istighfar, pilih image, gambar, print, cetak, tempel di dinding kamar sebelum tidur. Allahumma anta rabbi la ilaha. Pagi sambil masak Allahumma anta rabbi la ilaha. Masak pagi, masak siang, masak sore, masak malam, masak pesta kuliner. Sudah 1 bulan nggak juga hafal, copot, bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 balasannya. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan segala kesempitan hidup kita diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Dengan memperbanyak istighfar mudah kehidupan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Kok banyak kan yang belum jodoh? Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3, amin. Dia nggak tahu istrinya sedang live di samping. Pas kameranya ke dia, amin, awas kok pulang. Begitu pulang diputar siaran ulangan. Tadi ketika Ustadz mengatakan siapa yang beristighfar dapat rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Semoga yang belum berjodoh dijumpakan jodohnya. Kenapa kau katakan amin? Untuk anak kita mah. Anak kita masih kecil, doanya dari sekarang. So sweet. Begitu pulang nanti, memang ini acaranya memang betul-betul berakhlak. Bagaimana akhlak Islam? Laki-laki semua, nggak ada perempuan. Ada perempuan. Perempuan semua. Ada laki-laki. Bapak pengawal. Ada yang terjebak satu-satu, nggak apa-apa. Tapi begitu pulang nanti kacau balau barisannya. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Sampai akhirnya satu anak muda sibuk mencari sendalnya di mana. Tiba-tiba kepalanya terbentur dengan kepala anak gadis. Bertemu di majelis yang indah, di tempat yang indah, dalam kajian yang indah, yang mempertemukan yang maha indah. Kalau jodoh takkan kemana, betul? Yakin? Yakin atau nggak yakin? Sangat yakin Pak Ustadz. Tapi walaupun jodoh kita, walaupun rezeki kita, walaupun takdir kita, kalau kita tidak berusaha untuk mengambilnya, apakah kita akan dapat? Tidak. Saya dipersilakan duduk. Silakan duduk Ustadz Abdul Somad. Disediakan, Masya Allah, tebal sekali tempat duduk saya tadi. Tapi Pak Wali nggak dikasih. Nggak enak saya di atas, Pak Wali di bawah. Saya bilang angkat semua Pak, saya mau duduk sama dengan yang lain. Lalu kemudian di depan saya, Masya Allah, oh, ada pisang goreng. Ternyata makan pisang goreng di Palopo pakai kecap. Itu pisang goreng milik saya karena di depan saya.
tepat di depan saya. Dan di dalam keranjang itu saya lihat ada hijau-hijau pakai kelapa. Itu pun juga milik saya. Tapi karena saya tidak berusaha untuk mengambilnya dan memasukkannya ke mulut, dia tidak jadi masuk ke mulut saya. Begitulah takdir kalau tidak dijemput. Paham? Paham apanya? Paham maksudnya saya tidak dipersilakan. Ustaz Abdul Somad adalah tamu kami. Sudah kami anggap sebagai saudara kami. Asal sudah ada di depan Ustaz Somad itu berarti milik Ustaz Somad. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma mau mengajarkan anak-anak muda ini berakhlak kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta ke pohon kayu, jangan minta kepada batu, jangan minta kepada hantu. Mintanya kepada Allah. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak bergulang, tidak berbilang, tidak dua, tidak tiga. Huwallahu ahad. Mintanya kepada Allah, mohonnya kepada Allah. Allahus samad. Ini Abdus Somad. Abdu artinya hamba, Somad nama Allah tempat meminta. Abdus Somad, saya ini hamba Allah. Jangan sampai ada di antara kita ini yang menjadi hamba jabatan, karena jabatan tidak lama. Jangan ada yang jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan ada yang jadi hamba popularitas, karena dia akan sirna. Jadilah hamba Allah, la ilaha illallah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, siap menjadi hamba Allah? Siap. Sudah sholat isya? Siap. Ustadz Abdul Somad sholat maghribnya ditarik ke isya karena jamak qasar, jamak takhir. Besok sholat subuh, zuhurnya menarik asar ke zuhur, jamak takdim karena musafir akan melanjutkan perjalanan ke Lu Timur. Sorowako Lu Timur. Lu Timur. Lalu kemudian kembali lagi ke Makassar, dari Makassar kembali lagi ke Jakarta, dari Jakarta kembali ke Pekanbaru, sampai akhirnya kembali ke alam barzah. Berputar-putar di atas dunia. Kemana kita akan kembali? Apa yang akan kita bawa? Di mana kita berada? Berapa lama kita di sini? Tak ada yang bisa menjawab. La ilaha illallah. Orang kalau tidak bertuhan, dia lama-lama berhantu. Tuhan, 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 Tuhan. Maka mesti kuat. Siapa yang kau sembah? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illallah. Siapa dia? Al-Hayyu, dia maha hidup. Abdul Somad hidup, tapi Abdul Somad bisa mati. Dia maha hidup. Al-Qayyum, dia yang mengatur kehidupan Abdul Somad. 4 tahun yang lalu Pak Farid ingin saya datang kemari, tapi Allah mentakdirkan malam ini kita mesti bertemu. Tahun lalu ingin datang kemari, Covid masih menghadang. Kata Covid, silakan datang, kuserang kau nanti. Setelah dia pulang kampung baru saya datang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini Palopo aman atau enggak aman? Aman. Kalau aman ini kan di syuting ini. Kalau aman kenapa ada pengawal kanan kiri Bapak Babin Kamtibmas, Pak Abdullah dengan Pak Haji Ruslan SPD kanan kiri. Kalau ini aman kenapa ada TNI, kenapa ada Polri, kenapa ada Satpol PP? Ini berarti Palopo tidak bisa investasi. Perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Palopo ini aman. Adapun Ustadz Somad dikawal, ini kalau tidak dikawal dia akan diserbu oleh mak-mak garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang solihah-solihah inilah yang menggerakkan umat sehingga datang tumpah ruah kemari. Betul? Ibu-ibu ini pengorbanannya untuk datang pengajian ini luar biasa. Betul, Bu? Apanya yang betul? Berapa sinetronnya hilang malam?
Bapak-bapak ini juga datang kemari karena ibu-ibunya kemari. Betul Pak? Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyak laki-laki yang gak suka pengajian, gak kenal dengan Ustadz Somad, akhirnya kenal gara-gara apa? Gara-gara istrinya nonton Ustadz Somad terus, sampai akhirnya suaminya marah. Jangan ada lagi dia di kamar kita. Dia yang menghabiskan paket 4 giga. Sampai akhirnya karena tiap hari didengar, akhirnya dia ikut nonton, lama-lama dia tertidur, datang Ustadz Somad. Kaulah yang tak mau mengaji. Akhirnya malam ini kita bersama, Masya Allah, tabarakallah. Bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anaknya jadi baik. Akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua berakhlak kepada Allah. Amin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Disusun oleh akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk menjelaskan siapa Allah. Tapi sesungguhnya kalau kita ajarkan ayat kursi ke anak kita, di situ sudah tertanam tauhid yang luar biasa. Untuk pemula, nanti baru belajar sifat 20. Siapa namanya? Orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, maka dia akan memikirkan adakah Tuhan, sampai akhirnya dia mengatakan Tuhan tidak ada. Sampai akhirnya dia pergi ke tengah lautan, naik perahu, perahunya menabrak karang, dipukul ombak, dihempas gelombang. Ketika dia sampai di tengah laut, dia hanya berpegang satu dari papan perahu yang pecah. Kakinya tidak menginjak lautan dasar yang dalam, tangannya tidak berpegang ke pokok kayu, tepian tidak terlihat. Disitulah dia sadar bahwa ada Tuhan, tapi dia tidak tahu namanya siapa. Makanya orang-orang barat yang tidak bertuhan itu ketika ditanya, kamu percaya kepada Tuhan? Ya. Siapa namanya? X. Susah sekali kalau Tuhan kita X. Oh, X. Alhamdulillah, datang Nabi Muhammad mengajarkan nama dia. Siapa dia? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Namanya Asmaul Husna. Itu nama dia. Adakah Tuhan selain dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nanti kalau ada jamaah sebelah ngantuk, kok ngantuk? Karena aku bukan Tuhan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik siapa? Allah. Milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini anak muda pulang nampak buah mangga tetangga, ambil. Datang yang punya rumah, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah. Kira-kira bapak ini nggak ngaji. Ini bapak yang punya mangga ngaji juga, diambilnya batu gini. Kenapa bapak lempar? Ini juga milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong kalau Allah tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tahukah Allah apa yang dilakukan orang di dalam kamar, terkunci, tertutup, mati lampu, tak ada CCTV? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Seluas apa kekuasaan Pak Wali Kota Palopo? Seluas apa kekuasaan Pak Gubernur Sulawesi Selatan?
Seluas apa wilayah kekuasaan presiden? Dari Sabang sampai Merauke, kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Allah memberi makan cacing yang ada di dalam tanah, memberi makan anai-anai di dalam lubang kayu? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Itulah puncak tauhid. Makanya kalau kita baca ayat kursi itu dari subuh dipelihara sampai zuhur, baca zuhur dijaga sampai asar, baca asar dijaga sampai maghrib, baca maghrib dijaga sampai isya. Sebelum tidur malam baca ayat kursi. Apalagi adik-adik yang cantik-cantik, masya Allah, tabarakallah. Ustaz kok tahu? Nebak aja. Kita mana bisa tahu orang Palopo ini cantik apa enggak? Mereka pakai cadar. Dulu cadar diejek, ngejek-ngejek ajaran Islam, ngejek-ngejek cadar. Datang Covid, laki-laki pun pakai cadar. Jangan ejek ajaran Islam. Yang sudah pakai jilbab bagus, yang pakai cadar juga ajaran Islam. Yang berjilbab tidak ngejek yang cadar enggak ngejek yang berjilbab. Karena kalau kalian kelahi gara-gara ini, nanti yang ketawa yang enggak pakai celana. Saling menghormati. Ini semua adalah akhlak kepada Allah, dan akhlak ini akan menular. Dia juga akan berbuat baik kepada sesama manusia. Siapa yang berakhlak kepada Allah, dia akan menyayangi makhluk Allah. Jadi kalau ada orang mau mengukur bagaimana akhlaknya kepada Allah, lihatlah cara dia kepada manusia. Ustaz Somad, kita segera ke tanah lapang karena jamaah sudah menunggu dari sejak maghrib tadi. Siap Pak Wali. Sampai kemari Pak Farid langsung kata sambutan. Pak Wali tidak perlu menyampaikan, kita akan dengar di hari yang lain. Ini unik, perlu ditiru daerah lain. Kadang saya kalau sudah tausiah itu, ketua panitia, penyelenggara, lalu kemudian RT, RW, kadus, kades, lurah, wali kota, habis semuanya. Udah jam 12, berikut ini mari kita sampaikan tabligh akbar. Jamaah saya tinggal bismika Allahumma ahya wa amhu. Palopo memang beda. Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Oh, tunggu dulu. Nyalakan dulu handphonenya yang masih ada baterainya. Mana drone kita? Mainkan dari atas dulu, tim drone. Habis pula baterai. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, bisa dimatikan handphonenya, senternya, tangannya turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Itu untuk apa? Itu untuk syiar, untuk kenangan. Begini orang Palopo menghadiri tabligh akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Supaya daerah lain tahu. Ustaz kemarin dari mana? Dari Palopo. Yang menyala sampai bintang-bintang tidak ada lagi di langit karena turun ke Palopo. Betul. Sebenarnya kita ini sekarang sedang berada di mana ini? Rasa-rasa sedang di New York ini.
Kita sekarang sedang berada di lapangan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita berakhlak kepada Allah. Sila yang pertama, ketuhanan. Apa artinya? Orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI? Siap jaga ketuhanan? Jaga Pancasila? Ber. I love you too. Saya spontan jawab karena yang ngomong laki-laki. Untung yang ngomong nggak perempuan. Kalau iya direkam apa nggak susah sih pulang ke rumah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dasar negara kita ini apa? Qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Bahasa Indonesia ada ketuhanan yang maha esa. Tuhan yang mana, Beb? Itu Pancasila. Penjelasannya buka di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita merdeka, dinyatakan di sana atas berkat rahmat Allah yang maha esa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Masih ingat? Masih. Ustaz kok ingat? Setiap upacara hari Senin yang baca Pancasila itu ini, yang mengerek bendera itu ini. Saya ini bukan lahir langsung tua, makanya sampai hari ini yang masuk hutan keluar hutan mengajarkan bendera merah putih, mengajarkan lagu kebangsaan, masuk ke dalam hutan. Tonton aja videonya, makanya beli paket banyak-banyak. Memang susah kalau ngomong sama orang nggak punya paket, nggak punya otak. Ustadz Somad kok ngomongnya kasar sekali. Dengar ceramah saya, kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau saya ditanya, Ustadz sudah sampai ke Palopo, ketahuan ente tidak ngelihat Instagram saya. Makanya yang belum follow Beb. Apa itu Instagram Ustadz Somad? Isinya cuma penggalangan dana pondok pesantren, isinya cuma iklan jual kerupuk, jual keripik, ikan goreng, ayam, untuk membangkitkan ekonomi umat. Ini akhlak kepada sesama manusia. Ada orang sholatnya rajin, ke Makkah setahun 2 kali, umrohnya, tapi ada tetangganya kelaparan, dia tidak peduli, dia adalah pendusta agama. Betul? Alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul. Salat nomor 3. Yang pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin. Alhamdulillah di Palopo fakir miskin tidak ada lagi karena sudah tercover Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo. Betul? Betul. Kok tahu? Siapa yang gajinya di atas 6,6 maka bayar potong atas 2,5%. Yang belum bayar, bayar. Karena orang yang tidak berzakat, ini mohon maaf, jangan dianggap Ustadz Somad nakut-nakuti. Saya boleh cerita? Boleh. Teman saya alumni Al-Azhar Mesir amil zakat. Nama kotanya tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tolong bayar zakatnya Pak Haji. Kata Pak Haji, memang rumah saya besar, mobil saya mewah, tapi ini utang semua. Saya belum bisa bayar zakat. Oke lah Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak mau bayar zakat, ya nggak apa-apa, kami nggak bisa maksa.
Akhirnya teman saya pulang, hari berganti menjadi pekan, pekan berganti menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Nggak sampai setahun, tiba-tiba Pak Haji ini datang. Teman saya kaget, dia datang. Wah, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Friend, lihat Pak Haji datang. Alhamdulillah, siapkan, mungkin dia mau bayar zakat. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk, kasih minum. Mau bayar zakat Pak Haji? Enggak, saya nanya, kira-kira ada nggak zakat untuk saya? Betapa cepatnya dari pembayar zakat menjadi penerima. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun tu'izzu man tasha. Siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya, wa tudhillu man tasha. Siapa yang mau kau jatuhkan serendah-rendahnya. Jangan berkecil hati di bawah, karena ada saatnya kau akan naik ke atas. Jangan sombong Abdul Somad di atas, karena habis acara kau pasti akan turun ke bawah. Betul? Boleh untuk update status besok pagi. Cerita yang kedua, true story, kisah nyata. Ditanya, kamu kenapa nggak bayar zakat? Saya ini orangnya susah, miskin, melarat. Ternyata nggak bisa melihat orang dari wajahnya. Ada yang ganteng, putih, uangnya 2.000. Ada yang kelihatannya wajahnya fakir miskin, ternyata uangnya banyak. Rupanya dia uangnya banyak, disimpan di bawah bantal, disimpan di bank. Kalau tabungannya 100 juta, zakat 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang mesti dikeluarkan selama setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 2,5% dari 1.025.000, maka 100 juta berarti 2,5 juta. Berarti dia mesti mengeluarkan setiap tahun 2,5 juta. Dia nggak keluarkan. Amil zakat nggak tahu, Ustadz Somad nggak tahu, Bapak polisi, TNI, Polri, Satpol PP nggak akan ngutip ke rumah dia, karena zakat di zaman kita silakan bayar. Rupanya dia simpan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Gak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat pijat, makin sakit. Dibawa ke tempat yang tusuk pakai jarum-jarum, itu apa namanya? Akupunktur, ditusuk pakai jarum, gak mempan, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Malaka. Sampai di Malaysia diperiksa sama dokter tulang, martilnya kecil aja, dipukulkan, ayah, lapuk. Rupanya batok kelapa yang di lutut ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kata dokter di Malaka, ini mesti diganti Pak. Pakai apa? Jangan khawatir, sudah ada lutut impor terbuat dari besi. Yang kebetulan kisahnya sama, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung sudah tahu jawabannya. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas. Gimana yang belum berzakat? Udah ada rasa-rasa? Ustadz Somad ini Ustadz teroris, menteror jamaah. Saya nggak ada menakut-nakuti, nggak ada. Saya katakan bayar zakat, kalau nggak bayar awas. Nggak ada, saya cuma cerita aja. Setelah itu saya tanya, kalau ada rasa-rasa, besok segera ke Badan Amil Zakat Nasional. Tapi besok nggak bisa, karena tutup. Hari Senin insya Allah, mudah-mudahan masih hidup sampai hari Senin. Amin. Yang nggak ngamin kan awas. Kalau nanti malam kita masih terbangun terlihat jam dinding, alhamdulillah. Kalau terbangun nanti malam lihat TV masih hidup, alhamdulillah. Masih ditonton TV, niatnya mau nonton TV, ternyata ditonton TV. Kalau nanti malam bangun ternyata tangan masih megang remote, alhamdulillah. Kalau bangun nanti malam ternyata tangan masih megang handphone, alhamdulillah. Sampai masanya kita akan terbangun di tengah malam, tangan kita memegang ujung kain, gak ada lagi jahitannya. Karena memang kain itu bukan kain yang dijahit, tapi kain yang disobek pakai gigi. Krak. Kain apa namanya? Kain kapan. Ternyata malam itu sudah gelap gulita, tak lagi ada lampu. Malam ini terang benderang,
dari kanan lampu, dari kiri lampu, dari depan lampu. Kenapa lampu dipasang? Supaya wajah Ustaz Somad kelihatan putih di depan kamera. Jadi kalau wajah saya hitam, nanti di-upload di YouTube, orang komen, Ustaz sesat wajahnya hitam. Masya Allah, ini panitia Palopo ini luar biasa, mengerti. Walaupun dengan lampu ini saya susah melihat jamaah. Ini saya nggak jelas, betul Ibu. Ibu-ibu mohon maaf kalau tiba-tiba mata saya kelihatan ke sana. Sebenarnya saya nggak bisa membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama semua. Karena silau. Saya heran, ibu-ibu dari sana kok nggak ngeliat kemari? Rupanya mereka melihat layar. Kenapa mereka melihat layar? Kalau membeli mesti dibayar. Kalau hendak dibayar, bayarlah di benteng. Kenapa mereka melihat layar? Karena Ustaz Somad nampak lebih ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita di dunia ini mencari pagi, petang, siang, malam, lupa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi pagi pulang petang, peras keringat banteng tulang. Akhirnya yang didapat itu cuman dimakan, sejengkal di leher, sejengkal di perut. Itulah yang kita makan. Mau orang kaya, mau pejabat, mau orang hebat, mau artis terkenal, yang dimakan terasa cuman sejengkal di leher, sejengkal di perut. Ada yang lebih daripada itu? Nggak ada. Kalau ada orang Palopo ini makannya sampai 5 kali nambung nggak berhenti, itu bukan kaya, ususnya bolong. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Makan, pakai. Dibeli, dimakan, dibeli, dipakai. Tak lebih, tak kurang daripada itu. Rumah, pakai. Ada orang makan rumah? Nggak ada. Mobil, pakai. Pakaian, makanan, minuman. Tak lebih daripada itu. Bahkan berapa banyak orang tak bisa makan. Mau makan daging, kolesterol. Mau makan udang, asam urat. Mau makan emping, mau minum gula, diabetes meletus. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kalau tersinggung nanti Mati. saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah orang Palopo masih sehat walafiat. Sampai besok lusa masih hidup. Maka manfaatkan harta yang banyak ini menolong saudara-saudara kita. Tapi kita nggak punya datanya. Tetangga kita itu siapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Zaman dulu begitu, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang 40 rumah ke bawah, 40 rumah ke atas. Karena dia tinggal di kondominium, apartemen. Sampai bingung jenazahnya gimana bawanya. Di lift nggak muat. Akhirnya dikirimkan melalui kotak kargo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengantar jenazah kita adalah saudara-saudara kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya melihat pemakaman di Mesir, pemakaman di Riau, pemakaman di Maroko, kuburan. Belum pernah saya melihat jenazah berangkat sendiri. Jenazah dimandikan, jenazah dikafankan, jenazah dipakaikan, jenazah dikuburkan, jenazah disolatkan. Maka jangan angkuh dan sombong dengan kawan, tetangga, sahabat, karena sampai masanya mereka yang akan memandikanmu. Kalau kita baik, mereka akan mandikan kita dengan lembut. Diambilnya air, tidak langsung disiramkannya, disiramkannya ke tangannya. Karena air tidak boleh langsung jatuh ke tubuh, karena tubuh merasakan sakitnya setelah sakratul maut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini kawan kita, ini orang baik. Tapi kalau kita dulu sombong, angkuh, gak pernah mau negur orang, ketika meninggal anak pun tidak tahu menyelenggarakan jenazah, kita serahkan. Apa kata mereka? Inilah orang yang sombong. Nah, akhirnya mereka ambil semprot door smear, membenci mobil. Bagian hidung mereka masukkan. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini yang sombong-sombong jadi rendah hati. Orang Palopo nggak ada yang sombong. Dulu memang pernah ada tapi udah meninggal.
Orang Palopo ini baik-baik semua, menutup aurat, jilbabnya panjang, sopan santun kepada tetangga, kawan dan sahabat kerabat. Kita mesti husnuzan, jangan sampai suuzan. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar, momen yang paling tepat karena judulnya tepat, membangun akhlak. Hablum minallah, baik, hablum minannas. Sampai masanya kalau kita mati menghadap Allah. Apa yang dicari Ustaz Somad sampai ke Palopo ini? Yang dicari Ustaz Somad kemarin ini apa? Nggak ada apa-apa. Saya cuma mau setelah saya mati, orang Palopo punya kenangan baik. Begitu kabar Ustaz Somad datang, Ustaz Somad meninggal dunia, mereka semua mengirimkan Al-Fatihah. Mau? Mau. Oh, semangat sekali. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya sampai hari ini kalau saya ingat teman saya yang baik-baik itu, saya kirimkan mereka Al-Fatihah, saya doakan mereka, saya tanya anaknya, saya tanya keluarganya. Tahu saya ada anaknya kuliah, saya suruh datang ke rumah. Ternyata kenangan baik sulit untuk dilupakan. Tapi kalau ada orang yang sombong, orang yang angkuh, jangan sampai saat kita mati meninggal dunia, si anu meninggal, alhamdulillah, mampus juga di akhirnya kan? Mudah-mudahan kita semuanya meninggalkan kenangan yang baik, insyaallah. Amin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Pandang ke kanan ada payung. Ini payung apa pohon kayu? Dibilang payung lobang-lobang, dibilang pohon kayu daunnya belum tumbuh. Tapi yang jelas dia meninggalkan kenangan yang baik. Bahwa saya sampai di Palopo, ada lapangan yang luas, mengingatkan pada dasar negara Pancasila. Kawan-kawan sahabat jamaah berkumpul, ada tiang gawangnya. Itu tiang gawang. Masya Allah, sepenuh ini pemain sepak bola turun ke tanah lapang. Beginilah kalau orang Palopo pengajian. Jangan sampai ada kaki yang terinjak, jangan sampai ada sendal yang hilang, jangan sampai ada yang menyinggung perasaan. Karena kalau dosa kepada Allah bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tapi kalau dosa kepada manusia, nangis di pintu Ka'bah. Nanti bulan Februari Ustadz Abdul Somad akan berangkat umroh akbar, dibawa oleh Ustadz Bunyamin yang selalu membawa jamaah dari Palopo ke Makkah. Namanya umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita bisa bersama di Makkah Madinah. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, maafkan salahku kepada tetanggaku. Aku minjam rice cooker belum pulang sampai sekarang. Bisa? Tidak bisa. Kalau kepada Allah kita sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala, selesai. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tidak ada dosa. Tapi kalau dosa kepada manusia, dosamu apa? Dosa saya banyak kepada manusia, Pak Ustaz. Kamu ada mengganggu rumahnya? Enggak. Kamu ada ngambil helmnya? Enggak. Kamu ada curi motornya? Enggak. Terus saya mencuri hatinya, Pak Ustaz. Playboy cap tupai. Semua dilompatnya, lompat pohon coklat, lompat pohon mangga, lompat pohon. Yang satu lagi, teman saya ini agak lumayan, Pak Ustaz, playboy juga. Terus cap gayung. Jangan kecewakan anak gadis orang. Nanti sampai masanya kau menikah, kau juga punya akan anak perempuan. Jangan kecewakan mereka. Kalau memang kau jantan, kau tidak akan bawa mawar, tapi kau akan bawa mahar.
Mudah-mudahan yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Yang pacaran putus. Teganya Ustaz Somad. 40 orang, 400 orang, 4000 orang mengaminkan di tengah malam mustajab terbuka pintu langit. Kenapa Ustaz sampai hati buat putus? Kalau putus laki-laki, perempuan yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang mabuk-mabuk laki-laki apa perempuan? Yang mohon maaf, beribu maaf, yang hamil, yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Aku nyuruh kalian putus menyelamatkan kalian, Beb. Tapi besok pagi kalian akan dipinang dengan bismillah dan segenggam emas permata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akum man tardawna dinahu, wahai para wali, wahai para bapak, wahai para paman, kalau datang laki-laki yang soleh, yang baik-baik ini meminang anak gadismu untuk dijadikannya sebagai pendampingnya di surga, fazawwijuhu, nikahkan dengan mereka. Iyakunu fuqara, kalau hari ini dia fakir, hari ini dia susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan mereka. Saya sudah banyak ketemu dengan jamaah meleleh air matanya. Saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya akan bahagia, Ustaz. Rumahnya megah, mobilnya mewah, gajinya banyak. Ternyata setelah nikah baru saya tahu tak ada nikmatnya. Kenapa, Bu? Dia nggak sholat, Pak Ustaz. Kenapa mau sama dia? Itulah saya nggak sholat juga dulu, Pak. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Mudah-mudahan adik-adik yang solihah, yang baik-baik ini ketemu dengan abang yang baik-baik ini, insya Allah. Kalau mereka datang, yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang udah ngaji nih, datang mereka meminang anak ibu-ibu, kasih. Dari bunyinya enggak. Ustaz Somad, bisa kita ketemu besok? Insya Allah. Di mana ketemunya Pak Ustaz? Di masjid. Di rumah makan bisa? Jangan. Nanti fitnah ya Pak Ustaz? Enggak, saya takut saya yang bayar. Ketemulah di masjid. Ini anak saya Pak Ustaz. Terus kenapa? Anak saya ini sudah nikah Pak Ustaz. Apa masalahnya? Ternyata suaminya pakai narkoba, Pak Ustaz. Saya bingung, mau diselamatkan, saya udah nikah. Datang satu lagi bapak-bapak, Ustaz Somad, anak saya sedang di kamar, nggak keluar-keluar kamar, Pak Ustaz. Kenapa Pak Haji? Baru aja nikah, suaminya lari sampai sekarang nggak pulang. Namanya Bang Toib? Bukan Pak Ustaz. Kenapa dia lari? Ternyata belum sunat Pak Ustaz. Kenapa tidak diperiksa baik-baik? Ini gara-gara akhlak kepada sesama manusia kurang. Saat dibuka gorden jendela, ngelihat laki-laki gagah perkasa pakai mobil mewah, inilah istiqoroh cintaku tadi malam. Dia tidak seleksi dulu. Setelah seminggu anak dinikahkan, pulang berurai air mata. Mama, kenapa? Makin kuat nangisnya. Kenapa? Rental. Sekarang orang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Tapi yang laki-laki ini juga nggak salah juga palsu, karena perempuan juga wajahnya penuh kepalsuan. Semuanya palsu, kulit pun palsu, wajah putih, tangan hitam. Aduh, akhirnya yang palsu ketemu dengan yang palsu. Laki-laki kaya palsu, perempuan cantik palsu. Ketika dipinang, wow, amazing. Ketika duduk di pelaminan, ketika dibuka makeupnya semua, mak lampir. Dan itu tidak ada di Palu. Ini hanya ada di negeri antah berantah. Orang Palopo ini Masya Allah, tabarakallah, alamnya cantik, tanahnya subur. Dari mana Ustaz tahu Palopo ini subur? Lihatlah bunga-bunga tumbuh luar biasa. Ini Pemda minjam punya siapa? Perempuan itu ibarat bunga.
Lihatlah bunga yang sedang kuntum, tak lama lagi dia akan mekar dan dia harum semerbak, sampai akhirnya dia akan layu, kuning dan mati. Berawal dari kuntum, lalu kemudian dia mekar, harum semerbak, lalu kemudian dia kuning, layu dan mati. Makanya banyak perempuan tidak siap layu karena suaminya berkata jangan layu. Akhirnya dia pun takut layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan hidungnya plastik, dagunya plastik, pipinya plastik, bulu matanya plastik. Tapi itu tidak ada di Palung. Itu hanya ada di planet Mars, Neptunus, Merkurius dan Pluto. Adapun di sini ini laki-laki yang original, yang asli semuanya. Dan perempuannya ini adalah yang solihah semuanya, insya Allah. Tabligh akbar kebersamaan membangun akhlak bersama Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Faji Farid Kasim Judas SH MSI. MSI itu artinya Master Segala Ilmu. Palopo 19 November 2022. Dibuat gambar saya lebih tinggi daripada Pak Farid. Padahal kenyataannya beliau lebih tinggi. Ini juga akhlak dari panitia, cara membesarkan ustadz yang kecil. Dia lebih besar. Sorbannya dibuat merah, bajunya putih, tanda dia cinta NKRI. Dibuat di lapangan Pancasila. Hablum minallah, ketuhanan yang Maha Esa. Hablum minan nas, ditutup sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada beda antara orang Melayu di Riau, orang Batak di Sumatera, orang Bugis Makassar di Sulawesi, orang Banjar, orang Papua Maluku. Semuanya sama, rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial. Betul? Jabatan tak lama, cuma 5 tahun. Dipilih orang 10 tahun kalau tidak datang KPK. Tapi kalau sempat bangun masjid, Islamic Center, membantu Badan Amil Zakat Nasional, sempat diterapkan PNS potong atas, itu akan menjadi sunnah sampai hari kiamat. Betul? Ujung jari, ada kekuasaan, ada jabatan, pakai menolong agama Allah. Setuju? Saya ceramah tausiah. Ketika saya sampaikan di masjid, selagi ada kekuasaan, ada jabatan, ada tanda tangan, pakai menolong. Selesai pengajian, datang bapak-bapak, Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Bapak jabatannya apa? Kami udah pensiun, Pak. Ya, baca Yasin aja lah, Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Bupati kami rajin baca Yasin. Pak Bupati kami rajin puasa sunat, Pak Bupati kami rajin zikir, Pak Bupati kami rajin pergi umroh. Itu amal ibu-ibu. Ibu-ibu bisa sholat duha, ibu-ibu bisa baca Yasin, ibu-ibu bisa zikir. Amal pemimpin adalah mendirikan Islamic Center, membuat sekolah tahfiz Quran, mengirim anak-anak ke Al-Azhar, menyambut pulang, menyekolahkan anak yatim fakir miskin tak mampu. Pakai selagi ada kekuasaan. Betul? Nggak ada untungnya. Ustaz Somad dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini dilaksanakan, anak-anak mendapatkan pendidikan, menjadi amal jariah, masjid. Bagaimana Insinyur Soekarno membangun masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Lalu kemudian rezim Orde Baru membuat masjid di setiap kabupaten kota. Masjid namanya dengan ciri khas Kubah, Masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila, mengalir sampai hari kiamat. Rezim boleh berganti, presiden boleh berubah, tapi ada yang kekal abadi, masjid. Jangan mati sebelum bangun. Saya tahu Palopo sudah banyak masjid. Lalu kenapa kita tidak buat tabligh akbar di masjid? Mana muat orang satu lapangan sepak bola penuh, melimpah ruah, sampai nggak tahu lagi ujungnya di mana karena gelap di bawah pohon kayu. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan amal kita malam ini diterima Allah, diridhoi Allah. Sudah jam setengah 11. Padahal tadi saya mulai jam 9.20. Sekarang sudah jam 10.30. Ini sudah melanggar kode etik 600 ml. Di mana-mana saya tausiah 60 menit. Walaupun saya nggak ngelihat jam, insya Allah saya bisa merasakan denyutnya di kaki saya. Udah kesemutan. Tapi ternyata dengan orang Palopo yang semangat, yang ramai ini, jamaahnya tahan. Jangan tepuk tangan dulu, belum. Jamaahnya tahan. Dari tadi itu saya ngelihat kemana-mana itu ngelihat berapa jamaah yang menguap. Saya ceramah memang 60 menit, tapi kalau sudah ada keluar 2 kuda nil, biasanya 30 menit pun saya tutup. Tapi di Palopo ini sudah saya lihat kanan, kiri, belakang, depan, nggak ada. Jamaahnya kuat, saya pula nggak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Keberhasilan tabligh akbar bukan lamanya. Keberhasilan tabligh akbar bukan ramainya. Keberhasilan tabligh akbar, lihat besok sholat subuh di masjid masing-masing. Siap besok di masjid masing-masing, kirimkan fotonya, uploadkan ke Instagram. Serentak besok pagi, ini suasana masjid kami subuh hari Ahad di Palopo. Mudah-mudahan sopnya bertambah. Amin. Hayya 'alas shalah. Kalau suami ibu besok enggak bangun subuh, bangun pertama ibu bangunkan. Bangun ya bang. Enggak juga bangun. Bangun bang, nanti abang mati aku nikah sama Bronis. Enggak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apa ini? Mestinya yang membangunkan ibu itu bapak, bukan bapak dibangunkan ibu. Betul bu? Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki membimbing perempuan. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu, Ustaz Somad, gimana caranya biar suami saya sholat? Saya kalau sudah membaca itu, ya Allah, kok begini jadinya? Tapi rupanya Allah kirimkan bidadari ini untuk membimbing bapak-bapak. Mudah-mudahan yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak dengar pengajian Ustaz, suami saya sekarang udah sholat Pak Ustaz. Sholat apa bu? Sholat Jumat. Saya tausiah tinggal di hotel. Pas tinggal di hotel itu tiba-tiba sarapan pagi, pas lagi sarapan datang ibu-ibu bawa anak gadis. Ustaz Somad ya? Iya bu, saya kira mirip. Ustadz, ini pegawai saya belum nikah, dia nyari imam, saya khotib. Dia cari imam. Mereka mencari imam, adikku. Siap kalian jadi imam? Siap. 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 Siap jadi imam? Siap. Diberi siap. Jadi imam. Kalau belum bisa imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Imam zuhur modalnya cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti saatnya kalian akan bangunkan mereka. Wake up my honey, my darling. Buah hati belayan jiwa. Mertua mereka, ibu-ibu akan mendengar jam 2 malam mereka bertahajud di samping kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa kata ibu? Ya Allah, beruntungnya kau nak, baru 3 hari nikah udah tahajud. Aku dengan lakiku ini udah 30 tahun gak pernah sholat bersama. So sweet. Dibangunkannya di tengah malam, bukan seperti tetangga sebelah. Bangun, 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 buat kopi, ini main bola ini, bola. Nonton bola nggak salah, minum kopi nggak salah, tapi hanya sekedar bangun malam untuk minum kopi dan main bola, nonton bola dan minum kopi.
Orang nanti dibukakan buku catatan amalnya, bangun malam tahajud, bangun malam witir, bangun malam baca Quran, bangun malam qiyamul lail, bangun malam ibadah, bangun malam kopi bola, kencing. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kalau kita punya uang banyak, kita bisa bayar pengacara untuk membela kita di pengadilan. Tapi di hadapan pengadilan Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim seadil-adilnya. Saat itu mulut tidak bisa berbicara. Al yauma nakhtimu ala, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang pernah mengusap kepala anak yatim, tangan yang pernah gotong royong bangun masjid. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, kaki yang melangkah ke tanah lapang Pancasila di Palopo ini, semua kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kami nggak jalan kaki Pak Ustadz, kami pakai motor, semua tetesan bensin akan bersaksi. Kami nggak bensin solar Pak Ustadz, semua tetesan solar. Saya nggak pakai motor, saya numpang kawan, payah betul. Yang penting amal soleh dibalas Allah. Walaupun sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut, sebesar ujung rambut, sebesar ujung mata kail pancing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang tak punya salah, tak punya dosa? Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini punya salah, silap dan dosa. Ustaz Somad nggak ada salah, Ustaz Somad nggak ada dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Nah, itulah alasan saya untuk berhenti. Bapak-bapak TNI Polri, mudah-mudahan badannya sehat untuk menjaga NKRI, menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari ganja, dari LGBT, dari aliran sesat. Mereka sedang berjuang. Ibu, kami nggak tentara, kami nggak polisi, kami nggak majelis ulama, kami nggak basnas, kami nggak ada. Ibu perannya luar biasa, yang tak bisa dilakukan oleh laki-laki yang gagah perkasa. TNI Polri nggak bisa melakukan apa yang ibu lakukan. Ibu bisa mengandung, ibu bisa menyusukan, ibu bisa melahirkan. Mana laki-laki yang bisa melahirkan? Datang. Nggak ada. Jadi di antara laki-laki yang hebat, yang gagah perkasa ini, semua mereka dilahirkan perempuan. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Lihatlah, mereka mengaku semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada ibu kita. Sehebat apapun amalmu, nak, kau adalah tetap seorang anak yang dilahirkan. Tapak kakimu cuma 2 jari lebarnya, panjangmu sejengkal. Saat kau menangis di tengah malam, kau dipeluk ciumnya dengan kasih dan sayang. Bengkok tulang belakangnya, menyempit ususnya, makannya tak pernah kenyang. Hidung penciumannya berubah karena hormon demi engkau di dalam. Meregang nyawa dia menangis melahirkan engkau. Kau pikir lahir ke dunia ini seperti bersin aja. Apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin. Kalau belum bisa kau bahagiakan orang tuamu, maka jangan susahkan hatinya. Bahagiakan dia. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah, mereka tidak minta kau belikan gelang emas yang mahal. Mereka hanya ingin melihatmu pakai baju koko, kain sarung, bersujud. Saat dibukanya pintu, dilihatnya, oh anakku, meleleh air matanya karena bahagia. Di saat itulah terbuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dibukanya pintu kamarmu, kau main game online, PlayStation, menembak musuh yang tak mati-mati dari pagi sampai pagi. Tega tagihannya, teganya engkau buat pinjaman online. Akhirnya terkutuk, terlaknat, keluar kata-kata sumpah serapah dari mulutmu, meleleh air matanya karena sedih. Sampai hari kiamat kau tak akan pernah mencium kebahagiaan. Kau akan berenang dalam kesusahan. Kalau masih hidup dia,
pulang dari sini, cium tangannya, peluk tubuhnya, muliakan dia, belikan makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal dunia, ziarah ke kuburnya, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak ada yang dapat menebus. Andai kau peluk, kau cium, kau gendong dia dari Palopo ke Makkah, kau bawa tawaf, sa'i dan umrah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, kau bawa pulang ke Palopo, tak dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Betul Ibu? Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu ini adalah kunci surga. Ibumu masih hidup, kata Nabi. Ibuku masih hidup. Ilzam rijlaya, rawat tapak kaki man. Fasammal. Mati. Love it. Kalau Tuhan membeli peti, Iya. peti dibeli memakai anti petir. Kenapa mic tiba-tiba mati? Karena waktu sudah berakhir. Itu namanya pantun mendadak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disimpulkan kajian kita malam ini, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia. Di antara manusia tadi ada yang paling utama, kedua orang tua, salah satunya ibu dan ayah. Mudah-mudahan kalau ini kita laksanakan, Palopo beserta masyarakatnya, pemimpinnya akan tetap dalam lindungan naungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita ini selamat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solihah, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, keridhaan, kenikmatan, kebaikan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Palopo ya Allah. Wa in kana rizquna fil bahri faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di tengah lautan, dekatkan ke daratan tempat kami tinggal ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Dosa kami banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran, dosa hati. Bersihkan kami dari segala dosa-dosa ya Allah. Kata-kata kami pernah menyinggung perasaan saudara, kawan, sahabat, tetangga kami, bukakan pintu maafnya untuk kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang masih lajang, masih gadis, belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang sudah menikah belum punya keturunan, berikan anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan